wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz agak demam sebenarnya, cuman karena semangat kayaknya hilang demamnya ini. Ini karena cuaca ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah masih senantiasa memberikan kepada kita limpahan karunia-Nya, nikmatnya, sehingga kita dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini, di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada pangkuan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh baginda telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam kehinaan yang dulunya orang-orang jahiliyah saling berperang, saling bermusuhan, tapi kemudian dengan lahirnya Rasulullah, dengan berkat Rasulullah, hadirnya Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Arab, sehingga kemudian masyarakat Arab ketika itu pun mulai bersatu bersama. Nah, maka oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita, hendaklah kita banyak-banyak berterima kasih kepada Rasulullah. Dan di antara caranya adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Nah, tadi bagus sekali tadi solawat busyro ya. Nah, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ibu apa yang ngajarin? Ibu apa? Ibu Dian. Intan. Gak dengar apa? Ibu apa? Intan. Nah, Bu Intan. Kita doakan semoga Ibu Intan sehat, murah rezeki, amin. Ya, kenapa? Karena sholawat busyra ini bagus. Dan alhamdulillah Ustadz juga sudah mendapatkan ijazahnya dari Habib Baharun. Nah, ketika beliau ke Langsa, kebetulan Ustadz yang jemput dari Medan ke Langsa. Nah, jadi alhamdulillah, semoga sholawat tadi kita baca rutin setiap hari. Insya Allah dengan sholawat yang kita baca, Allah berikan banyak kemudahan di dalam kehidupan yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Nah, disebutkan di dalam hadis, kata Nabi, al-bakhilu man zukirtu indahu walam yusolli alayya. Orang pelit adalah orang yang apabila namaku disebut, dia tidak mau bersolawat. Nah, maka oleh karena itu, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, jangan pelit kita. Jangan masuk ke dalam al-bakhilu, orang yang pelit. Nah, ini udah uang pun nggak mau kasih, harta pun nggak mau kasih, tenaga nggak mau kasih. Nah, minimal kita ucapkan selawat. Nah, dan selawat yang paling pendek adalah selawat Jibril. Nah, sallallahu ala Muhammad. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Yang semangat ya. Oh, ini coba yang cowoknya dulu ya. Dengarin Ustadz dulu ya. Tahu kan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi ada ustadz nih, coba yang cowok aja kita dengar mana yang lebih semangat. Yang cowok apa yang cewek? Oke, 1, 2, 3 yang cowok yang Oh iya, ada cowok juga di sana ya. Baru kedengaran di ujung suaranya. Ya, kasih applause untuk semuanya. Nah, tadi yang cowok. Nah, ini sekarang yang cewek. Nah, oke, kita dengar mana yang lebih semangat, bapak-bapak apa ibu-ibu. Nah, oke, 1, 2, 3. Ya, Masya Allah, ini karena dibantu sama ibu guru semangat-semangat, jadi suaranya makin besar. Ya, kita takbir biar semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, ini dah semangat ya. Selanjutnya, kata-kata takzim kami kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu apa, lupa sih? Ibu Sri ya. Ibu Sri ya, yang telah membersamai kita, juga tadi telah memberikan kata-kata sambutan yang membuat adik-adik semakin semangat. Juga perangkat desa, Bapak Tuhaput, ibu-ibu guru, dan seluruh adik-adik kami yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Nah, jadi hari ini kita duduk di sini dalam rangka apa, adik-adik? Ya, maulid. Nah, maulid siapa? Ya, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan kita, dengan manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Nah, makanya kita bersyukur lahir dalam keadaan beriman. Nah, kenapa? Karena iman ini adalah harta yang sangat berharga. Nah, sehingga disebutkan di dalam hadis, kata Nabi Muhammad, innallaha yu'ta ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wala yu'tal iman illa liman yuhibbu. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang ia suka dan orang yang tidak Allah suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah suka. Makanya dalam hidup kita jangan iri melihat orang enggak sholat, enggak beriman, tapi rumahnya besar, mobilnya mewah. Ustadz, orang itu enggak sholat, orang itu enggak beriman. Nah, kenapa? Hartanya banyak. Nah, kenapa? Karena Allah tidak melihat pada harta kita. Tapi yang Allah lihat adalah iman kita, hati kita. Nah, makanya adik-adik, kita harus banyak-banyak berdoa. Doa apa? Doa agar dilapangkan hati, agar diberikan iman. Kita berdoa,
agar kita mati dalam keadaan beriman. Nah, coba ikutin Ustadz ya. Ini Ustadz bacakan doa, diikutin sama-sama. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Amin. Artinya, ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan iman dan bangkitkanlah kami dengan iman dan masukkanlah kami ke surga dengan iman. Amin. Nah, Dek, adik-adik pernah nggak lihat sinyal wifi? Masa? Warna apa? Masa? Mana? Ada nampak? Mana? Itu bukan sinyalnya, itu alatnya, itu alat penangkap sinyal. Jadi sinyal itu nggak nampak dia, kita nggak nampak, tapi di langit ada ya, ada sinyal. Jadi itu gambaran iman ya kan. Iman itu tidak terlihat, tapi kalau orang punya iman pasti akhlaknya akan baik. Kalau orang punya iman, dia yakin kepada Allah, dia yakin kepada malaikat, dia yakin ada Rasulullah, dan yakin kepada semua rukun-rukun iman, maka insya Allah dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Dia tidak akan membuli-buli kawannya. Ayo, siapa yang sering dibully? Jangan diangkat, malu kita. Jangan kita bully-bully kawan, nggak boleh. Hukumnya berdosa. Nggak boleh kita menyakiti orang, apalagi sampai kawan kita nggak sekolah 3 hari. Nggak boleh. Hukumnya berdosa. Kenapa? Karena kita menyakiti hati orang-orang yang beriman. Jangankan orang beriman, manusia biasa aja. Jangankan manusia, hewan aja kita dilarang untuk menyakiti. Rasulullah melarang kita kencing kalau ada semut. Ini adik-adik nih, misalnya lagi main-main bola kan, tiba-tiba sakit kencing, kemudian dilihat, ini banyak semut nih, lagi musyawarah, lagi ngumpul, lagi ngopi nih ya, tiba-tiba datang dikencingin, itu hukumnya dosa, nggak boleh. Kenapa? Karena di situ juga ada kehidupan semut ya kan. Mungkin ada semut lagi makan, ada semut lagi ngopi ya kan. Kok banjir nih ya. Rupanya ada yang kencing. Na'udzubillah. Itu nggak boleh, nanti burungnya bengkak itu. Itu jangan dilakukan. Itu akhlak yang tidak terpuji. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibu-ibu guru yang tampak glowing semuanya ini, Masya Allah. Kita doakan ibu-ibu guru kita, bapak-bapak guru kita sehat selalu, mudah rezekinya ya kan, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena guru ini adalah diantara profesi yang diistimewakan. Bahkan disebutkan di dalam hadis, kata Nabi apa? Bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi guru. Maka oleh karena itu adik-adik, sama ibu gurunya, sama bapak gurunya harus baik-baik, harus hormat, disayangin.
bahkan diperlakukan seperti orang tua kita sendiri. Nah, dan itu perintah Nabi. Nah, kenapa? Karena orang tua kita adalah bapak secara jasad kita, sementara guru kita adalah orang tua secara ruhani. Nah, dia mengajarkan kita, nggak boleh kayak gini abang. Abang kalau jadi orang harus jujur, walaupun kita salah kita jujur. Nah, artinya guru kita senantiasa mengajarkan kita hal-hal yang baik-baik. Maka oleh karena itu adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini tidak lain adalah memperingati Maulid dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi sekalian alam. Nah, kalau kita cerita mungkin adik-adik sampai maghrib nggak habis, ya kan? Kenapa? Karena saking banyaknya kisah-kisah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun kita singkat saja bahwa kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tengah padang tandus, tanah yang sangat gersang. Jazirah Arab itu adik-adik adalah daerah yang sangat panas. Nah, mungkin sekarang kita bisa lihat di YouTube kan, kayak mana unta berjalan di padang pasir, panas. Makanya unta menjadi hewan yang istimewa karena dia bisa menyimpan apa? Menyimpan air. Di mana airnya? Di sini ya. Nah, di tungku ya. Nah, jadi bisa menyimpan banyak air. Jadi kehidupan di Jazirah Arab itu adik-adik kehidupan yang sangat susah. Nah, sehingga orangnya pun mungkin pembawaannya keras, ya kan, karena kehidupan yang keras. Nah, maka kita lihat, kita baca dalam riwayat bagaimana kehidupan jahiliyah itu sangat mengerikan, ya. Nah, di antaranya apa? Di antaranya kalau orang jahiliyah itu melahirkan anak perempuan, mereka nggak senang mereka. Nah, kenapa? Karena dianggap tidak bisa diajak perang, tidak bisa ikut perang. Makanya kalau lahir anak perempuan dikubur hidup. Nah, coba adik-adik bayangkan, lahir bayi masih lucu-lucu, imut, tahu-tahu perempuan, langsung dikuburkan sama ayahnya. Na'udzubillah. Nah, itulah gambaran masyarakat jahiliyah dahulu. Bagaimana mereka punya prinsip-prinsip yang mungkin secara nurani kita hari ini agak aneh, agak menyimpang. Dan mengapa kita bisa bilang aneh? Karena kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Dan itu semua berkat dari ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu adik-adik, kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kondisi yang luar biasa, dan ketika itu ada dua peradaban besar, di antaranya Romawi dan Persia. Nah, ini adik-adik harus baca buku-buku sejarah biar tahu, kan? Biar kita tahu bagaimana dunia ini bekerja, ya kan? Nah, jadi dulu ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia. Nah, peradaban Yunani juga diantara peradaban yang berkembang pesat. Makanya adik-adik coba perhatikan, kalau adik-adik buka buku biologi, banyak istilah-istilah dalam bahasa Yunani. Nah, karena dulu orang Yunani suka belajar, banyak tokoh-tokoh yang lahir dari Yunani. Sehingga banyak kita dengar istilah-istilah dalam bahasa Yunani di buku-buku biologi, di buku-buku umum, kan? Nah, dulu kan Ustadz juga bertanya-tanya, kenapa istilahnya bahasa Yunani? Akhirnya setelah belajar, setelah mencari info, itulah jawabannya. Karena dulu Yunani juga pernah menguasai peradaban dunia. Artinya adik-adik kehidupan ini senantiasa berputar.
Nah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, begitu juga dengan peradaban dunia. Nah, kadang di atas, kadang di bawah. Sebentar di bawah, tahu-tahu di atas. Waktu di atas, jangan lupa bahwa kita akan di bawah. Nah, makanya adik-adik, ketika kita mendapat nikmat, kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, kita nggak boleh kufur. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, kita ingat kita lagi di atas sebentar. Nah, dan kemudian kita sadar bahwa ini adalah amanah dari Allah. Dan ketika kita di bawah, kita juga harus banyak-banyak bersabar. Nah, kenapa? Karena hidup ini adalah ujian. Nah, Nabi Muhammad mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Adik-adik tahu nggak apa yang diucapkan Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad mendapatkan hal-hal yang tidak disukai? Apa adik-adik? Ada yang tahu? Apa? Nggak tahu. Nah, jadi Nabi Muhammad disebutkan di dalam riwayat adalah orang yang senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nikmat, maka Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, yang artinya segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan apabila Nabi Muhammad mendapatkan hal yang tidak disenangi secara naluri manusia, maka Nabi Muhammad juga mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Nabi Muhammad? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, coba kita baca sama-sama biar teringat ini ya, biar teringat. Ah, yang cowok dulu, ikuti Ustadz. Yang pertama bacaan Nabi Muhammad ketika mendapatkan nikmat. Oke? Ikutin Ustadz. Alhamdulillah. Kurang semangat. Yang sebelah sana nggak ada suara cowoknya. Coba yang cowok yang semangat. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Satu kali lagi biar lengket. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Nah, coba diulang. 1, 2, 3. Coba yang bisa maju, satu orang yang bisa maju, ayo. Nih, 5.000. 5.000. Yang bisa cepat, hitungan sampai ke 5. 1, 2. Nah. Ya. Kan udah Ustadz ulangi 3 kali tadi. Terujung itu aja. Ah, coba perkenalkan diri dulu. Pakai bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Aceh boleh. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samil. Ya, kasih tepuk tangan lo. Nah, berikut doa atau bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad ketika mendapatkan kesenangan. Nah, baca dulu. Abang baca dulu, nanti baru ikutin yang lain biar terapal. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Nah, artinya bilang segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya
Sempurnalah kebaikan. Nah, kebaikan dah. Nah, kawan-kawan ikutin ya. Nah. Bilang kawan-kawan ikutin ya. Oke. Nah, bacanya pelan-pelan. Alhamdulillah. Kayak Ustadz baca tadi ya. Semuanya baca. Yang semangat lagi ya, semangat. Ulang. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus sholihat. Ulang sekali lagi ya biar lancar. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus. Ya, artinya segala puji. Ikutin semuanya, ulang. Segala puji. Ikut. Yang kompak ulang. 1, 2, 3. Ulang. Allah yang dengan nikmat. Sempurnalah segala kebaikan. Masya Allah. Ya, kasih tepuk tangan lu. Ya, ini Ustadz, kenapa Ustadz suruh maju biar terlatih mentalnya, Bu ya. Nah, kalau salah betul tuh urusan belakangan. Nah, ini untuk ditabung ya. Untuk pergi umroh. Nah. Oke, selanjutnya yang siswi. Nah, siapa berani maju? Bacaan tadi, ketika Nabi mendapatkan hal yang tidak disukai oleh diri kita manusia. Apa bacaannya? Ayo sampai 5 saya hitung. 1, 2, 3. Tadi apa tadi? Alhamdulillah ala kulli hal. Pendek, nggak panjang. Nah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya, silakan. Silakan Kak. Siapa namanya? Maimunah. Oke, Kak Maimunah, kasih tepuk tangan. Siapa namanya? Perkenalkan diri lu. Assalamualaikum ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Saya akan membacakan bacaan yang dibaca oleh Nabi ketika mendapatkan hal yang tidak disenangi. Nah, alhamdulillah. Bukan. Itu kalau disenangi. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang ada. Ikuti ya, bilang. Ya, bilang. Oke ya, baca. Alhamdulillah ala kulli hal. Ulang, bacanya pelan-pelan biar enak diikuti. Alhamdulillah, nanti diikuti. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi yang ada. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tabung-tabung ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Kak apa tadi? Kak apa namanya? Maimunah, betul. Oh, Kak Ayu Maimunah. Kak Ayu, kasih applause dulu. Ya, jadi adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan bagi kita dalam segala keadaan. Nah, tadi baru satu hadis yang kita jelaskan bagaimana Rasulullah menjalankan kehidupan dengan penuh rasa syukur.
Adik-adik bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Alhamdulillah. Ya, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Dengan kita bersyukur, kita akan semakin merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ustadz kemarin lihat di YouTube, anak-anak Papua pergi sekolah. Mereka menyeberang sungai pakai kolor. Ya, jangan ketawa, orang tinggalnya jauh di sungai. Bajunya diikat semuanya, ditaruh plastik, dipegang ke atas gini. Air sungainya seleher anak kecil, sebesar kalian. Nah, coba bayangkan orang pergi sekolah di daerah Papua sana. Dia pakai kolor nyebrang sungai gini. Coba bayangkan, adik-adik ada yang pernah kayak gitu? Alhamdulillah. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, ketika orang tua kita masih ada, kita banyak-banyak bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur kepada orang tua kita? Bagaimana? Siapa yang tahu? Bagaimana cara kita bersyukur kepada mama kita? Bagaimana? Misalnya dikasih makan, bang makanlah. Rupanya lauknya cuma ikan tongkol. Nah, kayak mana kira-kira cara bersyukurnya? Ya kayak mana caranya? Kayak mana abang bilang sama mama? Kayak mana? Mak, makasih ya. Makasih ya. Masya Allah, kasih tepuk tangan. Misalnya ayah kita bawa kita jajan keluar. Rupanya ayah kita rezekinya lagi pas-pasan. Cuman ada 10.000. Itu pun bagi sama adik 5.000. Nah, kira-kira kalau kita bersyukur kayak mana kita bilang sama ayah? Masya Allah, tepuk tangan. Nah, takbir, Allahu Akbar. Takbir. Itu adalah diantara gambaran bagaimana Rasulullah mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan adik-adik perlu ketahui, berdasarkan penelitian para ahli-ahli kedokteran, orang yang bersyukur hidupnya akan tenang. Tapi orang yang nggak bersyukur hidupnya akan stres. Dia lihat kawannya ganti sepatu, dia pun pengen cepat-cepat ganti sepatu. Dia lihat kawannya ganti tas baru, padahal tas dia masih bagus, pengen cepat-cepat dia ganti juga. Nah, padahal tasnya masih bisa dipakai, masih layak. Tapi karena nggak bersyukur, kehidupannya jadi amburadul, ya kan? Nah, maka oleh karena itu adik-adik, kita banyak-banyak bersyukur. Segala nikmat yang Allah berikan, kita syukuri. Segala kondisi yang Allah berikan, kita syukuri. Nah, dan kata Nabi Muhammad, kita boleh melihat ke atas, tapi dalam urusan akhirat. Misalnya contoh, apa contoh urusan akhirat? Siapa tahu? Apa contoh urusan akhirat? Siapa tahu? Apa misalnya apa? Contoh urusan akhirat. Ya, misalnya sholat. Nah, ini kita lagi main-main, habis puse. Ya kan? Kita lihat rupanya ada kawan kita. Misalnya namanya siapa misal? Fatan. Nah, Hasan. Mana Hasan? Angkat tangan lu Hasan. Oh ya. Kita lihat Hasan. Rupanya si Hasan lagi sholat duha. Kita lagi main bola, kita lihat, si Hasan ngapain tuh? Kok sholat dia? Belum sholat subuh ya? Bukan, kami sholat duha nih. Masya Allah. Nah, itu kita boleh iri kita. Iri dengan kebaikan orang, kan? Agar kita juga jadi termotivasi. Nah, jadi kata Nabi apa? Dalam urusan akhirat, lihatlah ke atas. Lihatlah orang yang paling banyak amalnya. Kita lihat kawan kita, si Ahmad misal. Si Ahmad kok rajin kali dia sedekah ya. Setiap Jumat dia rupanya bawa uang ke masjid, walaupun cuma 2.000. Dia rutin, dia istiqomah. Nah, maka itu harus kita ikutin, kita teladani. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini sangat-sangat singkat. Nah, mungkin nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, ada yang usianya ratusan tahun. Ada yang mungkin sampai
1000 ya. Nah, tapi kita umat Nabi Muhammad usianya pendek. Maka oleh karena itu usia yang pendek ini harus kita panjangkan. Nah, kayak mana cara panjangkannya? Kayak mana? Kayak mana? Terima kasih. Bilang. Ya, bilang terima kasih ya, bolehlah. Yang lain. Kayak mana? Biar umur kita yang pendek ini jadi panjang. Kayak mana caranya? Kayak mana kira-kira? Apa bang? Dengan beramal soleh bang. Masya Allah, tepuk tangan. Ya, jadi umur kita yang pendek bisa kita panjangkan dengan amal soleh. Nah, dengan kebaikan yang kita lakukan. Nah, misalnya umurnya 30 tahun, tapi waktu dia hidup, dia bermanfaat. Waktu dia hidup, dia banyak berkarya. Kita lihat ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, itu umurnya bahkan di bawah 50 tahun, 40-an tahun. Tapi sampai sekarang, nama mereka harum disebutkan. Nah, maka oleh karena itu, kata para ulama, al-ismu umrun sani. Nama itu adalah umur kedua. Nah, jadi kalau kita sudah mati, kita bisa hidup. Apa yang hidup? Yang hidup adalah nama. Nah, kenangan-kenangan baik kita yang diceritakan oleh orang-orang lain. Maka oleh karena itu adik-adik semua harus jadi orang baik. Ketika kita meninggal orang teringat, si Muhammad orangnya dulu baik kali. Kalau lewat di depan ibu selalu sopan, dia tunduk kayak gini, ya Allah. Sedih kali ibu, nggak ada lagi. Nah, kalau ya. Artinya semua kita pasti mati ya. Kayak mana lagunya tuh? Orang kaya mati. Raja-raja mati, rakyat. Nah, sekali lagi yang semangat. Coba siapa yang suaranya kuat siapa? Coba sini. Cepat. Ayo cepat. Sini. Ayo bantu Ustaz. Ustaz suaranya agak serak nih. Karena tadi malam pun Ustaz ada acara sikit ya kan. Nah, yang suaranya kuat, yuk, nggak apa-apa sini. Nah, kita baca orang kaya mati. Ada mic satu lagi, Bu? Ada satu lagi? Ada mic satu lagi? Nggak ada satu. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting semangat. Bang apa namanya? Bang Dika. Yang semangat Bang ya. Coba ya, kawan-kawan sama-sama ya kita nyanyi, kita baca ya. Ikuti saya ya. Nah, satu orang kaya. Ikutin siapa namanya? Ikuti Dika ya. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang kaya. Yang semangat lah. 1, 2, 3. Nah. Orang kaya, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati, semua lahir dunia yang kita cari. Ya, kasih tepuk tangan untuk Dika. Ya, makasih Dika. Yang dari cewek mungkin yang lebih semangat. Yang semangat kakak. Ini kakak-kakak. Boleh nggak apa-apa, boleh. Tadi kan adik-adik. Ini kakak-kakak harus lebih semangat ya. Nah, harus lebih semangat. Sambil nunggu yang semangat sekali lagi. Orang kaya, orang miskin, rakyat raja. Nah, ini kita dengar yang versi ibu-ibu. Nah, mana yang lebih semangat? Apa bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, silakan Kak. Sini ya. Nggak apa. Bilang. Ikutin ya, bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baca terus ya. Orang kaya.
Nah, coba diajak kawan-kawan kita baca sama-sama ya. Nah, bilang aja deketin lagi mic-nya, kawan-kawan. Nah, bilang aja kawan-kawan kita ikuti ya. Oke, ikut semuanya. Yang semangat. 1, 2, 3. Ya, Masya Allah. Ya, kasih applause untuk kakak-kakak kita. Oke, makasih ya. Ya, jadi oleh karena itu semua kita pasti akan mati. Nah, oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam hidup ini harus banyak-banyak beramal. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana di dalam menjalani kehidupan senantiasa diisi dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Dan kebaikan itu banyak sekali modelnya, banyak sekali macam-macamnya. Nah, apa aja kira-kira kebaikan-kebaikan yang ada? Coba disebutkan. 1. Apa? Sedekah. Ya, 1 sedekah. 2. Ya, 2 membaca Al-Quran. 3. Ya, 3 sholat. 4. Apalagi kebaikan-kebaikan yang ada? Apa? Ya, membaca Yasin. 5. 6. Ya, Masya Allah. 6 bersolawat. 7. Apalagi kebaikan yang ada? Apalagi? Apa? Hah? Ada adabnya. Ya. Ya, 8. Hah? Beradab. Ya, beradab. Ya. Ada lagi. Apa? Ya, berpuasa. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu diantara semua kebaikan-kebaikan yang mungkin kita ketahui. Nah, maka oleh karena itu adik-adik, kita isi hidup ini dengan penuh kebaikan-kebaikan yang ada. Apalagi hidup kita ini seperti buah kelapa. Adik-adik pernah lihat pohon kelapa? Nah, coba perhatikan pohon kelapa. Itu yang jatuh buahnya kadang yang besar apa yang kecil duluan? Yang betul. Yang besar. Nah, tapi ada juga yang kecil. Nah, jadi di pohon kelapa itu kalau kita perhatikan kadang buahnya ada yang masih kecil udah jatuh. Ada yang udah warna coklat udah tua nggak jatuh. Nah, maka kata orang tua dulu, begitulah tamsilan hidup. Kadang kehidupan ini seperti pokok kelapa. Kadang kita yang muda duluan meninggal. Kadang orang yang udah tua belum meninggal, ya kan? Udah umurnya 60 tahun masih sehat. Udah umurnya 100 tahun masih sehat. Nah, maka oleh karena itu yang paling penting adalah kita persiapkan amal soleh adik-adik. Nah, kenapa? Karena kehidupan ini sementara. Kalau kita hidup tapi kita tidak mau menjalankan amal soleh, tidak mau kita melaksanakan sholat, maka hidup kita sia-sia. Nah, kayak mana disebutkan di dalam sebuah syair. Sayang 1000 sayang orang ganteng yang tak sembahyang. Nah, pernah dengar? Gak pernah dengar? Nah, jadi ini syairnya bagus ini ya. Nah, dengarkan ya. Sayang 1000 sayang orang ganteng yang tak sembahyang.
Nabi Yusuf ganteng tapi sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tapi tetap sembahyang. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang 1000 sayang orang cantik yang tak sembahyang. Siti Fatimah cantik tapi tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik tetap sembahyang. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Satu lagi, orang kaya. Orang kaya harus sembahyang apa enggak? Orang kaya harus sembahyang. Mana lebih kaya kita dengan Nabi Sulaiman? Siapa? Mana lebih kaya? Ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bahkan Allah tundukkan angin, bisa mengendarai angin. Nah, naik angin. Kayak apa namanya? Sunggokong. Naik awan kinton, ya kan? Nah, Nabi Sulaiman juga orang kaya tetap sembahyang. Nah, makanya disebutkan dalam syair ini, sayang 1000 sayang orang kaya yang tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap sembahyang. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Coba abang yang belakang sini, depan sini sama Ustaz. Ini yang berdiri nih, Bang apa namanya? Sini sama Ustaz sini. Sini ya, sini. Sini ya, sini biar semangat. Sini. Ah, sini ya. Tadi siapa yang mimpin selawat tadi? Yang di sini tadi? So, yang pimpin dulu. Oh, Ramli. Oke, kita bersolawat dipimpin oleh siapa? Bang Ramli. Ah, Bang Ramli ya. Biar lebih semangat. Biar lebih semangat. Sini ya. Nah, sini bang, sini ya. Ya, siapa namanya? Ah, ini biar lebih semangat kita solawat ya, dipimpin oleh Bang Ramli ya. Semuanya bersuara yang semangat. Nah, yang dekat sedikit mic-nya. Yang tadi ya, solawat busyra boleh. Nah, solawat busyra. Coba tadi. Yang semangat kan? Muhammadin sahibil busyra salatan tubash wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina min alimina wa talibatina min yaumina hadha ila yaumik. Satu kali lagi yang semangat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan
siruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina min mu'ad wa talibatina wa talibatina min yaumina hadza ila yaumina akhirah. Ya, kasih applause lu. Ya, oke. Abang duduk sini pun boleh. Abang duduk mana? Sini pun boleh. Ha, boleh, ha, boleh. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad adalah teladan bagi kita. Itu kalau kita mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah adalah teladan yang paling baik. Adik-adik, coba siapa yang bisa mempraktekkan cara minum sunnah Rasul? Coba yang bisa angkat tangan. Angkat tangan, maju ke depan. Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Silakan. Yang bisa mempraktekkan minum sunnah Rasul. Coba siapa bisa? Siapa bisa? Silakan, maju. Ada air Ustaz Yogi? Hah? Ya, enggak, ini untuk contoh. Coba ini kayak mana praktek minum sunnah Rasul, coba dipraktekkan. Langsung aja gitu. Coba disebutkan apa aja kira-kira sunnahnya yang abang tahu. Baca bismillah. Ya, satu baca doa. Kemudian apa lagi yang abang tahu? Ya, kedua alhamdulillah. Selanjutnya duduklah, minum duduk. Ya bang, kok berdiri? Ini karena nggak ada kursi. Abang ini tahu dia minum duduk. Jadi itu diantara sunnah Rasulullah. Yang pertama, minum baca bismillah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad minum 3 teguk, ya kan? Coba izin bang. Ya kan? Minum dalam keadaan duduk. Tapi ada juga yang disunnahkan berdiri kalau minum air zam-zam, berdiri. Jadi diantara sunnah Nabi minum duduk. Habis itu baca bismillah. Oh ya, ada sunnah juga melihat ke dalam gelas sebelum minum, itu sunnah juga. Tahu-tahu ada tawon, astagfirullah. Itu juga sunnah. Melihat ke dalam air, sunnah Nabi. Setelah itu baru kita minum. Minumnya sunnah Nabi dengan 3 tegukan. Dimulai dengan bismillah. Ya. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Lagi habis itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Habis itu baru yang ketiga sama bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Itu contoh sunnah Nabi. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi banyak, coba lihat dalam minum aja kita mendapatkan banyak pahala adik-adik. Itu tadi, itu baru minum. Coba sunnah-sunnah lain siapa yang tahu? Ada yang tahu cara Rasulullah makan semangka? Siapa tahu? Ini karena ada semangka, teringat Ustaz. Siapa tahu? Abang boleh balik bang, sini. Siapa tahu cara Rasulullah makan semangka? Ini Ustaz kasih tahu ya. Jadi sunnah Rasulullah makan semangka ini luar biasa ini. Jadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat menyukai sebelah kanan. Sebelah kanan. Coba abang maju bang. Sini. Pegang. Pegang. Jadi disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah itu senang kali mendahului sebelah kanan.
Bahkan dalam riwayat pernah Nabi Muhammad menyodorkan makanan ke sebelah kanan. Padahal di sebelah kirinya ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang hebat. Nah, kemudian ada orang bertanya, ya Rasulullah, limadha? Kenapa yang sebelah kanan? Padahal yang sebelah kanan ini orang Arab Baduy, orang-orang biasa. Kemudian kata Nabi apa? Aiman fal aiman. Dahuluilah yang kanan, dahulukan yang kanan. Nah, maka oleh karena itu adik-adik, segala kebaikan kita mulai dengan kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Kemana lagi? Ya, kalau keluar kaki kiri. Kalau masuk WC, ya kaki kiri. Nah, jadi dalam makan semangka ada sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah makan mendahului dari sebelah kanan. Ini karena agak kecil ya. Nah, coba adik dimakan dari sebelah kanan. Kanan mana inilah. Masya Allah, enak kan? Nah, coba sampai habis setengah, ini terus sampai habis setengah sini ya. Tapi jangan dihabisin sini ya. Setengah sini ya. Nah, abang habisin. Jangan dari atasnya, dari samping gini ya. Enak kali ya. Sikit lagi ya, sampai setengah sini, sampai setengah. Belum nampak Bun. Sampai hilang setengah. Jadi ini sunnah Nabi yang mungkin banyak orang nggak tahu ya dalam hal makan semangka. Jadi sunnah Nabi Muhammad itu kalau makan semangka suka mendahului dari sebelah kanan. Seperti ini. Dan ketika habis bagian kanan, adik-adik kayak mana? Kalau udah habis sebelah kanan, kayak mana? Langsung sebelah kiri. Itu salah. Jadi sunnah Nabi kalau udah habis sebelah kanan, sebelah kirinya tinggal dibalik. Coba dibalik, Bang. Dibalik. Ini kan tadi kan gini kita makan, udah habis sebelah kanan. Jadi Rasulullah karena saking senangnya dengan sebelah kanan, itu dibalik semangkanya. Jadi gini ya. Sehingga mendapatkan lagi bagian sebelah